Iya. Itu banget gitu. Ya, aku ngerti. Gimana gimana? Ya tuh. Boleh dibuka dulu nggak sih ini? Baru Di tiga sebelah berarti ya? sini udah dibuka itu. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kursus spesial.co.id. Ini yang baru masuk Zoom, Kak Neka, terus Kak Dinda sama Kak Yandri ya. Baru tiga ya. Kalau enggak, Mbak dulu di sini dulu buat menyambut dulu kan. Buat apa? Oke, perkenalkan, nama saya Devi Rizky Amalia, biasa dipanggil Devi. Saya di sini selain trainer, owner juga di Hasna Beauty Center, dua cabang, Alhamdulillah, di Karangpucung Cilacap dan Majenang Cilacap. Itu mungkin sebelum kita mulai praktek facialnya, boleh kenalan dulu. Saya buka mic-nya nggak apa ya? Buka mic-nya. Ini Pak, kalau buat pesertanya biar Ya, dibuka aja Mbak. Harus dari sini. boleh atau kalau nggak mau bunyikan mikrofonnya boleh di kolom chat ya, perkenalan silakan biar saling mengenal satu sama lain. Eh, Kak Neka, Kak Dinda sama Kak Yandri yang lain gimana ini ya? Coba saya cek di grup. Ada tujuh ya, kita ada tujuh peserta ya. Oke, untuk riwayat pendidikan saya dulu di SMK Negeri 2 Cirebon, 3 tahun saya ngambil jurusan tata kecantikan. Kebetulan ngambil tata kecantikannya itu kecantikan kulit. Setelah itu, setelah lulus dari SMK Negeri 2 Cirebon, saya mengikuti pendidikan spa terapis dari Marta Tilaar. Kemudian di Bali saat itu. Setelah itu penempatan kerjanya di Marta Tilaar Salon de Spa Pontianak. Setelah itu alhamdulillah menikah, lalu buka usaha salon dimulai dari Bandung, di Bandung karena suami kebetulan asli orang Bandung. Jadi awal merintis usaha di Bandung. Setelah itu setahun pindah kembali ke tempat asal saya di Cilacap, tepatnya di Desa Karangpucung. Alhamdulillah walaupun di desa
Sudah 11 tahun bertahan buka eh, bisnis kecantikan ya. Terus alhamdulillah sudah jalan mau 3 tahun ini buka cabang di Majenang. Gitu, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada di pelosok ya mungkin, jadi jangan pesimis, jangan khawatir untuk membuka bisnis kecantikan karena peluangnya sekarang sangat besar gitu, karena semua orang, semua wanita dari mulai remaja, ibu-ibu sampai yang sudah usia lanjut juga sekarang pengen cantik pastinya ya, pengen merawat diri gitu. Iya, dari siapa Kak? Siapa Dinda? Kak Dinda dari Banyuwangi ya. Oke. Nggak bisa dibuka nih, Wak, obrolannya. Chat, kolom chat. Oke, yang lainnya, ini kenalan di kolom chat, silakan sambil ngobrol-ngobrol dulu ya, sambil nunggu yang lainnya. Oh ya, ada Karyana. Selamat datang. Silakan Karyana memperkenalkan diri. Dari mana Karyana? Selamat pagi, kita dari Batam ya. Oh, dari Batam, Masya Allah. Iya, Sekali ya, Kak. Sebelumnya sudah pernah kursus online, Kak? belum. Saat ini kegiatannya apa, Kak? Punya salon sendiri. Oh, memang sudah punya salon, alhamdulillah. Iya. Tapi baru rambut atau memang sudah ada facialnya juga? Rambut sama kuku sama alis. Oh iya iya, Masya Allah. Nanti akan menambah omset mudah-mudahan ya setelah belajar facial. Amin. Iya. Oke, Batam ya, Batam. Masya Allah. Oke, yang lainnya. Karyana buka salon kecantikannya di rumah aja atau Di ruko. oh, di ruko ya? Iya. Mudah-mudahan nanti nambah buka cabang lagi ya, Kak. Iya, amin. Oke. Gimana nih Kak bisa tertarik akhirnya kursus facial? Ya, karena kita mau mengadakan facial juga di salon kita itu. Banyak yang nanya pasti ya Kak ya. Iya. Betul, karena biasanya kalau pelanggan salon udah nyoba satu treatment di salon kita, terus dia biasanya udah nyaman, pasti pengen Kak sekalian dong ada facial, jadi nanti bisa sambil facial sambil merawat kuku, sambil merawat yang lainnya, jadi bisa seharian di tempat kita gitu kan Kak. Iya, benar-benar. Iya, alhamdulillah di tempat kita juga kayak gitu. Soalnya biasanya pelanggan itu datang dari pagi itu perawatan facial sambil perawatan kuku, terus nanti setelah itu perawatan rambut gitu. Jadi bisa dari pagi sampai sore gitu di salon kita. Buat teman-teman yang lain juga mudah-mudahan next bisa menyusul membuka usaha salon. Yang sudah membuka usaha salon mudah-mudahan makin berkembang dengan ilmu yang didapat insya Allah hari ini dengan saya gitu ya. Oke, baru 4 orang ya, kurang 3 lagi nih. Ini suaranya saya jelas ya, didengar ya Kak ya. Suaranya, Iya. gambarnya jelas ya Kak. Oke. Hari ini kita akan belajar facial basic. Sebenarnya facial itu banyak banget ya jenisnya. Yang pastinya sesuai dengan kebutuhan kulit. Setiap orang kan berbeda-beda gitu. Jadi harapannya setelah belajar facial basic ini, next bisa facial advance, bisa facial yang pro itu lebih mudah lagi memahaminya. Tapi sebelum kita memulai untuk belajar advance yang pro itu pastinya kita harus menguasai dulu materi basicnya. Ya, selama pengalaman kerja saya di Marta Tilor Salon and Spa Pontianak, itu alhamdulillah banyak pelanggan facial yang mereka sebenarnya pakai krim
dokter ya di sana itu. Jadi dulu tahun 2008 saya di sana, dari tahun 2008 sampai 2013 itu sudah ada klinik Natasha RH gitu. Jadi mereka pelanggan-pelanggan ini sudah memakai produk klinik gitu. Tapi untuk facialnya mereka lebih memilih menggunakan produk memilih Martha Tilaar Salon de Spa untuk facialnya. Review dari mereka itu katanya kalau facial di salon Martha Tilaar itu eh, jadi ada kelebihannya itu bisa relax gitu karena tempatnya tenang, nyaman. Selain itu nilai plusnya itu di masasnya katanya, masas sama totoknya. Banyak pelanggan yang mereka datang dengan kondisi sakit kepala, capek, ototnya tegang gitu. Tapi setelah facial, selain mereka bisa merawat kulit wajah, menghempaskan komedo-komedo yang menumpuk, mereka juga bisa merasakan relaksasi gitu ketika mereka setelah facial gitu di salon Martha Tilaar gitu. Jadi saya pun begitu buka usaha salon saat ini menerapkan teknik-teknik yang waktu itu saya ini ya pengalaman saya gitu saat kerja gitu. Dan alhamdulillah memang reviewnya bagus gitu. Mereka ketagihan facial di sini itu karena nyaman dengan pijatannya gitu. Mereka bisa rileks, bisa buat tempat tidur katanya, buat tidur siang. Kalau misalkan mereka udah ngeluh wajahnya beruntusan, udah banyak komedo, itu katanya langsung inget ke Hasna Beauty Center. Selain bisa membersihkan komedo-komedo, mereka juga bisa membuat bisa merasakan kenyamanan, merasakan rileks, jadi bisa buat tempat me time lah gitu, para ibu-ibu gitu. Dan alhamdulillah sih pelanggan kita dari remaja, ibu-ibu sampai yang sudah usia lanjut juga, alhamdulillah mempercayakan perawatan di Hasna Beauty Center. Jadi mudah-mudahan nanti juga bisa mengaplikasikan ilmu yang saya sharing hari ini. Saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya membagi atau sharing ilmu yang saya punya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menambah omset teman-teman ya yang sudah buka usaha salon, dan yang masih ragu-ragu, bismillah aja pokoknya. Harus berani, nggak perlu takut. Yang penting kita mulai aja dulu, terus nanti setelah dapat ilmunya sering-sering dipraktekkan, karena memang kalau skill kayak gini nggak bisa kita cuman belajar terus udah gitu. Sudah belajar harus sering dipraktekkan gitu. Nah, terus jangan takut untuk handle pelanggan. Jadi mungkin kita berawal dari mengajak teman-teman terdekat dulu, ayo ini aku udah bisa facial nih gitu. Ya mungkin kita kasih harga promo dulu gitu buat menarik. Jadi berawal dari teman dulu gitu kan, mungkin nanti kan bisa dari mulut ke mulut, dari teman itu ngajakin teman lagi, ngajakin saudaranya gitu. Atau bisa nggak saudaranya dulu yang diajakin buat facial gitu, nanti kasih review ya gitu gimana testimoninya, terus ngajakin teman-teman yang lain buat facial di tempat saya tuh. Kalau buat teman-teman yang mau memulai usaha salon tapi masih belum punya tempat, mungkin bisa mencoba usaha home service ya. Jadi bisa panggilan gitu ke rumah, pakai alat-alat yang kecil, yang portable, itu bisa juga. Kayak gitu. Oke, sudah 10:30 ya. Mungkin kita mulai aja, nanti kan ada rekamannya ya. Oke, kita mulai aja ya, karena sudah siang ini. Oke. Yang pertama, mau direkam ya? Agak dikerasin boleh, Pak. Kayaknya kalau mereka ngomong nggak kedengeran jelas suara. Oke, sudah jelas ya, teman-teman. Ini videonya ya. Oke. Yang pertama, kita siapkan
peralatan yang kita butuhkan untuk facial yaitu handuk, hairbando, handuk untuk ini ya, untuk alas, terus hairbando, kemudian ada spons kentang, ini yang nanti dimasukkan ke air ngembang, terus shower cap. Nah, buat teman-teman cukup kalau misalkan mau memulai usaha pemula gitu, nggak harus pakai, nggak ada ini videonya, geser baru semua ada. Oh iya, oke, mohon maaf ya, ada kendala teknis. Nah, eh, udah, Pak. Oke. Nah, buat teman-teman pemula untuk menekan budget, boleh nggak pakai ini dulu, apa namanya, shower cap. Nah, boleh dibungkus dengan handuk atau hairbando saja. Nah, suaranya putus-putus, katanya Pak. Oke, ditunggu sebentar ya Kak. Halo, ininya juga videonya, Pak. Nggak jadi. Tadi padahal pas ngobrol enggak ya? Itu salon mbaknya. Ini obrolannya. Gimana Kak? Halo, masih putus-putus nggak Kak? Hmm? Kok aku Catherine? Ini udah. Ditunggu sebentar ya Kak. Saya ganti paket data dulu. Ini WiFi-nya. Aduh, merahnya.
Nah, udah. Gimana, teman-teman? Udah kelihatan jelas ya? Sudah kelihatan jelas, suaranya juga sudah jelas. Sarung tangan di oh. Nampak. Oke, saya mulai ya, Kak ya. Udah jelas ya, Kak? Oke. Jadi yang perlu kita siapkan sebelum mulai facial, untuk alas handuk satu, kemudian untuk penutup kepalanya bisa pakai handuk juga atau pakai hairbando, atau akan lebih nyaman lagi kalau dipakaikan shower cap. Nah, ini kita ada siapkan juga, harus siapkan spons kentang. Nah, ini nanti yang dimasukkan ke air dia ngembang. Yang pertama kita bungkus dulu rambutnya supaya nanti pas customer kita itu nyaman, nggak ketekan-tekan gitu ya. Terus biar bersih juga, nggak kena kosmetik. Produk yang kita pakai untuk facial ini biasanya di salon kita itu pakai shower cap juga gitu supaya lebih nyaman lagi. Teman-teman bisa pakai handuk juga nggak apa-apa. Kalau sudah siap, jangan lupa kita cuci tangan terlebih dahulu. Oh, masalah. Setelah sudah cuci tangan, kita sterilkan dengan menyemprotkan alkohol. Setelah itu kita masukkan spons kentangnya ke air. Ini sambil kita memulai untuk pembersihan. Kita boleh siapkan cawan untuk menuangkan cleanser. Jadi tahap pertama sebelum kita memulai facial itu double cleansing, ya, membersihkan sisa-sisa make up, debu, polusi dari wajah klien. Yang pertama, kita double cleansing dulu menggunakan mic cleanser. Letakkan mic cleanser di 5 titik wajah, dagu, kedua pipi, hidung, dahi. Misalnya kita oleskan ke leher. Kemudian ratakan. Ini tanpa ada tekanan ya. Cukup diratakan aja. Lalu kita memulai gerakan memutar dari dagu, memutarnya ke arah atas ya. Dari dagu, gerakan rotasi atau memutar ke arah bawah telinga. Kemudian dilanjutkan dari cuping bibir, memutar ke arah tengah telinga, kemudian cuping hidung, memutar ke arah pelipis, kemudian gerakan seperti menggunting di atas bibir dan bawah bibir. Dilanjutkan gerakan memutar di cuping hidung sampai ke bagian atas hidung, bagian atas, lalu gerakan mengusap
di pangkal alis, dilanjutkan memutar di dahi, melipis, lalu turun ke leher, di arah diusap ke arah atas. Oke. Ya. Jadi untuk pembersihan kita usahakan juga tetap ada gerakan untuk merelaksasinya ya. Jadi nanti pelanggan itu awal dapat sentuhan sama kita itu udah merasa nyaman gitu. Jadi bukan asal gerak kayak cuman gini-gini aja gitu, tapi kita berikan sensasi gerakan seperti pemijatan gitu ya. Nah, ini kan dari awal kita memberikan sentuhan ke pelanggan sudah nyaman kayak gini kan nanti jadi pelanggan itu merasa percaya gitu ke kita. Wah, facialnya nyaman banget nih, udah percaya lah gitu. Jadi nanti rasa sakit yang dirasakan sama pelanggan pada saat ekstraksi komedo itu ketutup sama sentuhan lembut dan pemijatan kita yang nyaman gitu. Namanya ekstraksi komedo ya Kak, pasti adalah gitu merasakan sensasi sakitnya gitu. Tapi nanti saya ajari juga teknik gimana caranya supaya ekstraksi komedo atau mengeluarkan komedo itu nggak terlalu sakit gitu ya. Nah, ini spons kentangnya sudah mengembang. Lalu kita angkat menggunakan spons kentangnya. Sisa pembersih yang tadi kita aplikasikan saja. Dua kali ya. Jadi yang pertama buat ngangkat sisa mic cleanser atau cleansing fluid-nya, dan yang kedua untuk membilas. Oh ya, untuk menampung airnya kita bisa pakai gunakan baskom stainless. Nah, ini satu baskom ini cukup dipakai untuk satu kali pakai gitu ya. Jadi mic cleanser atau cleansing mic ini pakai satu kali aja udah langsung dibuang. Nanti Pak, setelah ini kita ganti pakai air yang baru. Oke, yang kedua, kita aplikasikan sabun wajah, langsung tuangkan aja ke tangan. Setelah itu kita busakan sampai mendapatkan busa seperti ini, lalu kita langsung aplikasikan aja, ratakan ke seluruh wajah. Lalu untuk gerakannya sama seperti tadi saat cleansing, gerakan rotasinya ke atas ya, karena fungsi dari facial itu sendiri kan selain memberikan membersihkan kulit wajah dari komedo yang empuk dan mencerahkan. Selain itu kan juga mengencangkan. Nah, otot-ototnya itu dibawa ke atas gitu, jangan ke bawah. Kita angkat menggunakan air yang bersih ya, jangan pakai air yang tadi itu yang tadi bekas cleansing milk-nya dibuang aja terus ganti yang baru. Sama dua kali, jadi yang pertama untuk membersihkan sisa-sisa cleansing milk atau sabunnya, terus yang keduanya untuk membilas.
tasku. Step selanjutnya kita aplikasikan face scrub atau peeling. Jadi scrub itu biasanya dia ada butiran-butiran granulnya ya. Jadi teksturnya kasar gitu ya. Kalau peeling yang dia jenisnya lotion itu biasanya lebih halus. Dan untuk jenis kulit apapun biasanya aman aja gitu, nggak mengiritasi kulit. Biasanya kalau untuk face scrub yang dia ada butiran-butirannya, itu biasanya nggak nyaman kalau di kulit yang berjerawat gitu. Jadi di sini kita pakainya soft peel yang teksturnya itu lotion. Ini untuk kulit sensitif sekalipun nyaman, nggak perih, nggak mengiritasi kulit. Sama kita aplikasikan ke seluruh wajah. Aplikasikan ke 5 titik wajah dulu. Setelah itu baru kita ratakan. Nah, ini jenis soft peel ini kita diamkan dulu. Jadi jangan langsung ini ya, jangan langsung dikerjakan untuk mengangkat ininya sel kulit matinya. Nah, peeling ini sendiri fungsinya untuk membantu mengangkat sel kulit mati, memudahkan pada saat nanti kita ekstraksi komedo. Jadi pada saat ekstraksi komedo itu nanti lebih lunak, lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, ini sambil kita didiamkan beberapa menit, ya sekitar 2 menit lah, kita siapkan ini vakum, maaf, vapozone atau uap, mesin uap. Nah, ini untuk membantu memudahkan juga nanti pada saat proses ekstraksinya. Gitu. Jadi ini fungsinya alatnya untuk membantu membuka pori-pori. Gitu. Ya, sambil kita nyalakan dulu, sambil kita persiapkan juga alat yang akan kita pakai pada saat nanti ekstraksi komedo. Sebelum kita masuk ke ekstraksi komedo menggunakan manual, menggunakan pinset dan sendok guna, kita menggunakan vakum dulu. Buat teman-teman yang pemula nih mau buka usaha facial, bisa beli alat 4-in-1 yang isinya vakum, high frequency, spray, sama KF. Nah, nanti saya jelaskan lagi alat-alat yang lainnya. Ini kita masuk dulu ke alat vakum. Nah, ini vakumnya kita pastikan sudah bersih dulu ya, sudah disterilkan. Nah, kita siapkan dulu alat ini sambil nunggu peelingnya ya. Sama kita siapkan juga ini sendok una dan pinset komedonya. Nah, nanti saya akan bahas nih, praktekkan langsung gimana caranya teknik ekstraksi komedo minim merasa sakit gitu. Jadi ada 3 ininya ya, bentuknya nih, pinsetnya yang seperti ini, yang seperti ini, baru pinset yang untuk komedo. Tuh. Ya, kita sterilkan teman-teman yang belum punya alat sterilizer. Saya akan bantu buat kasih lihat cara mensterilkan alat ini ya, alat facialnya. Jadi bisa direndam di air detol. Tadi vakumnya sama alat pinset sama sendok gunanya itu direndam di air detol.
teman bisa siapkan alat sterilnya seperti ini, manual aja. Jadi direndam di air detol. Jadi sebelum kita memulai facial itu kita siapkan peralatan seperti handuk, pembungkus kepala, setelah itu baru ini apa, lap tangan. Kita juga perlu lap tangan karena uh, nantinya akan membuat tamu juga lebih nyaman, klien kita nyaman karena kalau kita kan sering pegang air tuh. Nah, jadi sebelum handle customer itu dengan kondisi tangan kita itu kering gitu ya. Jadi harus sedia lap gitu, lap tangan. Baru ini apa, peralatan untuk ekstraksi komedonya. Jadi pada saat kita sudah memulai facial, peralatan yang lainnya sudah lengkap gitu ya. Nah, kita memulai untuk mengangkat sel kulit mati dengan menggunakan secara manual, menggunakan peeling yang tadi kita sudah aplikasikan. Itu caranya gerakan memutar, yang sebelah kanan gerakan memutar seperti ini, yang sebelah kirinya stretching, jadi bantu dibuka. Beda hasilnya ketika kita cuman diputar-putar aja gini. Jadi kalau yang satu membantu membuka kan otomatis pori-porinya juga ikut terbuka gitu kan. Jadi si pembersihnya ini akan lebih maksimal. Kita mulai dari dagu dulu, pipi. Jadi sebelah dulu ya. Kita kerjakan sebelah kanan dulu. Ini peelingnya. Pernah saya handle klien ini dari luar kota gitu ya, motoran, pakai motor, langsung facial. Dan ini peelingnya sampai berubah jadi warna hitam dong. Karena saking dia bisa ngangkat sisa makeup, debu, polusi. Padahal udah dibersihin gitu ya, sudah melakukan double cleansing gitu kan. Sebelum facial kan pastinya dibersihkan dulu, double cleansing dulu. Tapi begitu proses peeling ini, peelingnya ini yang tadinya putih sampai berubah jadi coklat kehitaman. Teman-teman kalau nanti mau beli produknya juga bisa ya. Kebetulan saya ada jual produk juga untuk facial. Saya jual khusus untuk peserta facial. Jadi tidak dijual bebas. Teman-teman bisa beli kita satu rangkaian produknya dari mulai influencer, sabun sampai masker juga. Ini bagian atas bibir di usap seperti ini, kemudian bagian hidung diusap perlahan. Lalu di bagian lagi sama stretching juga. Sudah semua, kita bantu untuk pusat-pusat sisa-sisa ini. Kita rontok-rontokan ke bawah. Jadi ini uapnya sudah keluar ya. Jadi ini bisa membantu teman-teman pada saat facial itu kalau kita persiapannya lebih proper, jadi pelanggan itu nggak nunggu lama. Jadi pada saat kita sudah selesai membersihkan sisa-sisa peelingnya ini tadi, alat yang kita gunakan selanjutnya itu sudah siap. Jadi nanti pelanggan itu nggak nunggu terlalu lama. Ya. Jadi pekerjaan kita facialnya pun jadi lebih cepat. Biasanya kalau kita lupa nih buat nyalain steamnya, otomatis kan kita lanjut nih mau tahapan yang selanjutnya, tapi karena nunggu jadi kita akhirnya mendiamkan pelanggan ini lama. Nah,
akan lebih baik lagi ketika kita sudah selesai step yang ini. Nah, lanjut step berikutnya. Tidak didiamkan terlalu, menunggu terlalu lama. Kita bersihkan dulu sisa-sisa filmnya. Kalau peeling ini bisa 3 sampai 4 kali untuk membilasnya. Kita pastikan ini sisa peeling ini bersih. Oke, kita siapkan kapas untuk menutup mata. Ini kapasnya basah ya. Kapasnya kita basahi. Bagian mata supaya tidak uap panasnya. Jadi kita arahkan uap panasnya jarak 30 cm dari wajah. Sambil kita komunikasikan ya, uapnya ini terlalu panas enggak. Ini langsung enggak. Posisinya itu ada di atas kepala ya, bukan di samping gitu. Jadi di atas. Jadi nanti uapnya itu menyebar. Kita siapkan vakumnya. Nah, vakum kacanya ini dia ada lubangnya. Nah, ini setelah kita udah arahkan uapnya, kita siapkan vakum. Nah, di sini ada lubangnya. Kita nyalakan ya vakumnya. Jadi dites dulu ke tangan kita. Karena apa? Ini kan bahannya kaca. Nah, kita nggak tahu apakah ini kacanya, kan namanya kita kerja biasanya kalau di salon udah ada karyawan nggak tahu ya tadi habis dipakai sama siapa, apakah sempat jatuh, terus kita nggak tahu kacanya ini apakah ada apa serpihan yang mungkin jatuh terus nggak pecah tapi di bagian sininya ternyata pecah gitu. Dan kita kalau langsung ke customer nanti customer yang lupa gitu, jadi kita coba dulu ke kita. Nah, udah aman. Nah, ini di sini ada lubangnya. Jadi cara kerjanya pada saat mendarat ke permukaan kulit, kita tutup lubangnya. Tapi pada saat kita mengangkat, dibuka. Jadi buka, tutup, buka. Tutup, buka. Ya. Oke, kita mulai dari dahi, arah atas. Ini fungsinya untuk membantu uh, budat komedonya ya, biar dia naik ke permukaan. Jadi pada saat nanti ekstraksi komedo itu nggak terlalu sakit. Ada juga kalau jenis komedo-komedo yang lunak, dia bisa ke bawah gitu sama vakumnya ini. Jadi ada jenis-jenis komedo yang dia keras, harus manual memang, bisa pakai vakum aja. Nah, ini biasanya di bagian hidung. Nah, ini kan hidung yang biasanya tersebut.
Di stretching juga ya. Ini bisa teman-teman lakukan 3 kali putaran ya. Apalagi kalau misalkan klien kita itu banyak komodo di hidung, itu boleh dilamain bagian hidungnya. Kita angkat dulu tuh. Kemudian dia masuk ke dalam vakumnya, dan dia hanya terangsang untuk keluar aja. Itu yang tidak nongol-nongol ini kita bantu pakai sendok dan pincang. Kalau kita belum punya alat ini, bisa sebenarnya jadi cukup pakai uap air hangat, air panas gitu yang luar uap, terus pelanggan itu apa ngadep ke uapnya, cuman kan misalnya repot ya, harus duduk dulu gitu. Habis itu baru kita pakai manualnya, pakai alat sendok pinang dan pincet. Manual dulu bisa seperti itu. Itu untuk meminimalisir rasa sakit, ekstraksi komodo minim rasa sakit, itu caranya seperti ini. Jadi sebelumnya kita vakum dulu kan, keluar rangsang dia ke komodo yang mengendap di dalam pori-pori itu, dia naik gitu. Jadi nanti kita nggak terlalu effort buat keluarin komodonya dengan sendoknya, kita bantu dulu. Bantu dulu untuk tempat komodoknya sampai itu. Ya. Kita ke tahap selanjutnya. Ini ekstraksi komodo manual menggunakan alat pinset dan sendok pinang. Nah, ini part yang bikin pelanggan biasanya nggak bisa tidur ya. Tapi pengalaman pribadi nih ya, pelanggan-pelanggan yang sudah terbiasa facial itu mereka pada saat ekstraksi komedo menggunakan pinset itu bisa sampai ketiduran gitu. Tapi memang pada saat kita ekstraksi komedo menggunakan sendok tuna itu karena pastinya sakit, jadi ya mereka nggak bisa ketiduran gitu. Tapi kalau mereka yang sudah terbiasa facial gitu kan, jadi nggak kaget lagi tuh. Itu biasanya pada saat kita ekstraksi komedo menggunakan pinset itu mungkin kayak dicabutin ubannya kali ya, jadi malah ngantuk gitu. Jadi kita akan praktekkan ekstraksi komedo menggunakan pinset dan sendok ini. Nah,
tangan yang sebelah kiri itu kita siapkan tisu nih. Tisu kita lipat seperti ini, lalu kita bungkus dari telunjuk kita menggunakan tisu ini, dilipat seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk nanti pada saat kita dapat komedo nih, komedo, nah baru dilapin di sini. Nah, nanti bisa dikumpulin, atau teman-teman juga bisa siapkan satu potong kapas. Jadi kapas itu yang kotak itu kita bagi dua seperti ini ya. Itu pakai alkohol. Jadi teman-teman bisa kumpulin tuh di sini komedo-komedonya. Nanti selesai facial bisa ditunjukin ke kliennya. Jadi klien nanti bisa merasa puas, wah akhirnya nih komedoku bisa terlintaskan facial di sini. Nah, bisa kita simpan di sini. Kita mulai dari lahir ya. Kita mulai raba komedo-komedo dari mulai dari ini kolom-kolom jerawat seperti ini kan sudah ada peradangan sedikit tapi belum besar gitu ya. Ini bisa dikeluarkan tapi biasanya saya kasih kelas di kelas advance gitu. Jadi di kelas basic ini saya hanya kasih materi ekstraksi komedo untuk komedo-komedo di dalam pori-pori yang terbuka seperti di hidung gitu ya. Jadi kita langsung aja nih untuk komedo. Nah ini komedo itu kita pencetnya tekniknya jangan langsung kencang gitu tapi pelan dulu. Jadi jangan langsung ditekan set gitu ya. Jadi kita tekan dari dari berbagai arah gitu kayak misalkan ini dari atas bawah. Nah kita berbagai kanan kiri. Nah, kita jangan paksakan buat benar-benar keluar semua. Jadi kita bantu buat komedo ini keluar dulu setengah, nggak apa-apa. Nah, saya kasih teknik yang nggak bikin orang nggak ngerasain sakit banget ya. Caranya seperti ini. Jadi kita tekan-tekan dulu. Kita tekan-tekan dulu. Ini kalau kita paksa buat keluar semua, udah pasti tangannya sakit dan auto itu apa namanya air mata keluar sendiri. Nah, kita angkat dulu seperti ini. Silakan seperti ini dulu, lalu kita cabutin pakai pincet. Ini bagian si tulangan-tulangan kita akan kembali ke kita gitu dengan teknik yang ini merasa sakit gitu. Karena alhamdulillah beberapa tulangan di sini juga videonya gitu. Saya bisa kembali lagi ke sini tuh karena mencapai pembunuhnya nggak terlalu sakit mbak. Tadinya saya juga trauma facial, jadi tapi alhamdulillah setelah menjadi facial itu, nah kan jadi teknik ekstraksi komedo ini kita harus hati-hati banget ya, misalkan tulang itu merasa trauma di facial sama kita gitu. Jadi kita tekan-tekan dan nggak boleh, nah ini ya nggak boleh kayak gini. Jadi nggak boleh ditekan terus di selorot, seret. Nah, nggak boleh diginiin. Itu bisa menyebabkan kulit jadi iritasi. Jadi kita cukup ditekan, tekan aja.
Apalagi komodo-komodo yang di bagian hidung depan sini dan di pinggir kuping hidung, kuping hidung. Nah itu biasanya kan sensitif banget. Biasanya kita cukup langsung cabutin aja. Tapi kalau misalkan susah, misalkan teman-teman menemukan jenis kulit yang kering, komodonya itu kering, itu teman-teman bisa kasih bantuan pakai krim massage. Pakai krim massage, bisa kita pencet komodo lagi, itu pakai tisu. Jadi tisu ini adalah, nah kita belah jadi dua, nah itu kita bungkus ke dari telunjuk, terus kita tekan. Nah, di bagian sini ya, supaya nggak terlalu sakit. Kalau pakai tembak ini kan sakit. Kalau di pencet pakai tembak ini di bagian ini sakit kan. Jadi kita buat tisu. Dia keluarnya lebih banyak. Ini bisa langsung kita di bagian kuping hidung ini kita kasih krim massage lagi ya. Jadi kita tekan, kita tekan aja. Nah, seperti ini. Jadi jangan dirodot kayak gitu. Kayak ditekan terus ditekan terus apa nih? Usap kayak gitu jangan ya. Itu bisa iritasi. Jadi cukup ditekan-tekan aja. Dia ini permukaan ini. Jadi kita cabutin. Seperti ini saya jamin sih kasih sakit. Jadi kita malah memaksakan komodo itu untuk benar-benar keluar dengan perempuan ini sadar ini.
Kita bisa bantu stretching seperti ini. Dari hidung kita lanjut ke pipi, biasanya di pipi kanan kiri ini kalau di hidungnya berminyak itu biasanya banyak menyebabkan hidup. Oh iya teman-teman, buat lebih steril, teman-teman bisa pakai sarung tangan ya, sekali pakai ya. Jadi supaya lebih steril, terus pelanggan kita juga lebih merasa nyaman dan aman pada saat ekstraksi komedo gitu. Buat kita juga pastinya jadi lebih aman dan nyaman. Uh, Apalagi kalau misalkan kita facial yang kondisi kulitnya itu berjerawat, jadi akan lebih aman dan nyaman ketika kita pakai ini sarung tangan ya. Tapi kalau untuk masasnya terus double cleansing kalau pakai sarung tangan ke pelanggan kita nggak nyaman gitu. Jadi kita pakai sarung tangannya itu pada saat ini aja ekstraksi komedo.
Ini karena model kita hari ini cukup banyak nih komedinya, jadi kita nggak mungkin diselesaikan sampai benar-benar tuntas. Jadi saya masih sharing garis besar gitu ya untuk teknik gimana mengeluarkan komedo atau ekspresi komedo minum merasa sakit gitu. Jadi untuk kenyamanan pelanggan juga kita untuk meraba pelanggan itu dari mulai dahi, alis, terus hidung itu, jadi kita raba semua, jadi nanti pelanggan itu merasakan wah mbaknya teliti banget nih gitu, dari hidung terus ke pipi sampai ke samping sini, ke apa, jambang ya, sampai ke sini terus sampai ke rahang terus ke dagu. Jadi kita ini semua, nah biasanya kan ada nih dagu-dagu yang agak bekong gini ya, nah kita lanjut buat buka stretching di sini. Karena kondisi kulitnya kering, kita bantu pakai cream massage. Biasanya kalau jenis kulitnya cenderung berminyak itu akan mengeluarkan minyak sendiri gitu setelah dibersihkan. Jadi vakum itu akan dengan mudahnya dia keluar minyak gitu. Tapi kalau di sini kondisi jenis kulitnya sebenarnya cenderung berminyak, tapi karena kurang kelembaban, kurang moisturizer, jadi akhirnya kondisi kulitnya kering. Jadi kita bantu pakai, nah kita cukup tekan dulu, bantu pakai cream massage jadi lebih ringan. Jadi itu mengurangi rasa sakit. Kita nggak bantu stretching dulu dibuka itu agak susah. Dan, lebih sakit juga pasti. Jadi itu rasa sakit itu kalau kita bantu stretching. Di bagian pinggir bibirnya ini kita juga bisa bantu pakai alat pincel. Itu karena nggak mungkin kan ya di bagian bibir sini tuh kita pakai sendok enak buat stretching. Jadi kalau kita detail ekspresi komodonya, pasti pelanggan itu akan merasa nyaman dan merasa maksimal banget nih. Nanti sampai ke bagian sela-sela yang bikin dari bibir, terus bikin hidung sini, gitu. Jadi nggak kesekip gitu. Ini sebagian hasil tadi hanya doang. Kalau kita pinggulnya seperti ini bisa kita tunjukkan ke pelanggan. Ya. Kita lanjut ke step berikutnya ya.
kita aplikasikan alat HF atau high frequency yang dia fungsinya untuk membantu merangsang sel kulit baru, membantu untuk anti-inflamasi ya, anti peradangan, menyebabkan bakteri penyebab jerawat. Jadi kita langsung aplikasikan aja. Kita tempelkan dulu ke klien ya supaya nggak kaget. Ini kita angkat dulu kapas basahnya. Aplikasikan dari arah dari dahi. Hidung, hidung, kecil. Kita bisa aplikasikan alat HF-nya ini 3 kali putaran, 2 sampai 3 kali putaran. Jadi cukup di rotasi atau diusap-usap aja cukup kayak gitu. Nah, ini kontraindikasinya tidak boleh untuk ibu hamil. Jadi kalau ada yang facial ibu hamil, alat ini di skip ya, Pak ya. Oke, kita matikan masih dalam kondisi mental di kulit. Lanjut ke step berikutnya. Nah, ini step yang biasanya ditunggu-tunggu oleh pelanggan, yaitu face massage ya. Face massage. Oh ya. Oke, kita pause dulu sebentar untuk ganti baterai kameranya ya. Karena ini akan tahap massage kan lumayan prosesnya. Jadi supaya nanti tidak terputus. Oke, kita lanjut ya. Siapkan di massage-nya. Cukupnya aja. Produknya juga dari produk yang tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Kita ada jual produknya juga dari mulai pembersih, sabun, soft gel, untuk peelingnya, sampai ke face massage-nya ya. Jadi kita punya juga nih untuk face massage-nya juga satu brand, pokoknya semua lengkap. Sampai nanti maskernya juga satu brand. Nanti hasilnya jadi lebih maksimal facialnya. Gitu. Nah, yang pertama gerakannya adalah kita menggosok-gosokkan tangan dulu. Ini fungsinya untuk membuat efek tangan kita jadi lebih hangat. Nah, ini efeknya ke klien kita tuh jadi rileks ya. Kan kita tempelkan ke 2 telinga, gosok-gosokkan lagi, tempelkan ke dahi dan dagu, gosok-gosokkan lagi, lalu ke bagian
dibuka. Nah, ini saya share untuk face massage-nya itu garis besarnya aja ya. Untuk lebih detailnya lagi, teman-teman bisa mengikuti kelas lanjutan untuk face massage dan totok wajah. Jadi ini kan kelas facial ini ya apa untuk face massage dan totok wajahnya. Kalau teman-teman daftar hari ini harga normalnya 250, untuk daftar hari ini harganya cukup membayar dengan 150.000 aja. Nah, detailnya nanti saya akan ajarkan di kelas selanjutnya kalau teman-teman mengambil kelas lanjutan totok wajah dan face massage. Itu adalah kunci supaya pelanggan kita balik lagi ya, ada di face massage dan totok wajah. Kalau untuk totok wajah, teman-teman bisa jadikan additional treatment atau treatment tambahan gitu. Itu menambah omset juga pastinya kan ya. Nah, untuk face massage ini kontraindikasinya tidak boleh untuk kondisi kulit yang berjerawat, nanah, buntusan. Itu nggak boleh, itu di skip. Jadi kalau kondisi kulitnya normal aja, ada komedo-komedo mah nggak apa-apa. Nah, ini kita ratakan face massage-nya ke seluruh wajah. Kita mulai gerakan massage-nya dari misal relasi, decision muscle, relasi, kalau pakai sarung tangan ini nggak nyaman karena kalau itu nggak dapetin efek hangat dari tangan kita. Kita lepas aja ini zigzag. Dimulai pastikan dimulai gerakan itu dari tengah, lalu ke kanan dan ke kiri, kembali ke tengah. Tipis, menepis, lebih alis. Ini ada review dari pelanggan habis totok wajah, habis face massage. Di sini hilang, alhamdulillah. Gitu. Karena fungsi dari massage sendiri, dari totok wajah sendiri, melancarkan peredaran darah, meregangkan otot-otot yang kaku-kaku, yang stres gitu kan. Pastinya kan tegang-tegang ya ototnya. Dari massage ini sendiri, merelaksasi otot-ototnya, melancarkan peredaran darah. Jadi otomatis yang tadinya kan pusing-pusing kaku-kaku lepas sampai lagi, jadi relax dan waktu wajahnya itu jadi lebih segar. Kasih bisa kasih tekan di daya pelipis hidung, kasih di bagian pipi untuk mengangkat pipi-pipi yang kendur, pipi-pipi yang cabut, dan mengencangkan otot gitu ya. Jadi gerakan itu ke arah atas. Gerakan menggetar pipi. Posisi dan paling jadi kalau teman-teman ngikutin kelas face massage yang gitu wajah, ini ada massage untuk di bagian dada dan punggung juga. Saya akan kasih bocoran.
tipsnya gimana caranya pelanggan ini facial habis disakit-sakitin tadi sama kita dipimpet-pimpetin, habis itu dapat relaxnya. Jadi nanti ada massage bagian dada ke punggung, nanti udah pasti relax banget dan akhirnya pelanggan itu pada saat step masker bisa tertidur, bahkan pada saat proses massage pun pelanggan itu bisa tidur gitu karena merasakan lembutnya tangan kita memijat di bagian titik-titik saraf, di bagian otot-otot yang kaku-kaku yang tegang-tegang gitu. Akan lebih detail lagi gitu ya. Sudah dimasas seperti ini, jadi kita akan sisa krim masasnya menggunakan air bersih sebelum ke tahap selanjutnya yaitu di masker. Nah, masker kita juga ini spesial, kebetulan namanya juga spesial and mask dan spesial AC mask, jadi ada dua jenis masker. Jadi yang spesial and mask ini untuk kulit cenderung normal, untuk spesial AC mask ini untuk jenis kulit cenderung berminyak, pori-pori besar, jerawat, pipis. Nah, ini unik. Kenapa saya bilang unik? Karena masker pada umumnya biasanya langsung ya diaplikasikan ke wajah menggunakan kuas. Nah, kalau ini dia dalam satu wadah ini itu sudah ada kain kasanya juga gitu. Jadi dalam wadah ini sudah ada masker dan kain kasanya. Jadi kain kasanya nanti untuk melapisi maskernya. Jadi sebelum diaplikasikan ke wajah, itu kita aplikasikan dulu eh, kain kasanya ini untuk menutupi permukaan kulitnya. Ini kita buat lubang dulu ya, buat bisa bernapas gitu. Caranya seperti ini. Jadi pasin dulu, terus kita ambil, nah, kita tepuk ini, lalu gunting. Kita buat lubang dulu buat minum, lubang hidungnya. Ini maskernya kita karena cenderung kulitnya cenderung pori-pori besar, komedo, kita pakai yang AC Mas ya. Spesial AC Mas. Nah, ini satu saset ini saya biasanya untuk dua orang karena kalau satu orang itu kebanyakan ketebelan, jadi saya sudah bagi dua. Jadi satu saset itu untuk dua klien. Nah, jangan lupa sebelumnya kita tutup dulu gitu ya. Makanya menggunakan kapas basah tadi. Saya nggak kena masker. Lubangnya, saya pastikan dalam sebelum masker ini harus ada lubang hidungnya biar bisa bernafas. Nah, ya, lalu kita ini dulu. Masuk. Kita tuangkan dulu ke ini ya, cawan, mangkok seperti ini. Nah, lalu kita larutkan menggunakan kurang lebih 10 mili air. Kita boleh berikan airnya itu sedikit-sedikit ya, jangan langsung banyak. Biasanya pakai air es ya, ambil dari kulkas supaya ada sensasi dinginnya. Jadi ke pelanggan nanti lebih nyaman. Ini konsistensinya seperti ini ya.
baik kita ikut untuk aplikasikan. Itu aja, ya. Sambil tekan kualitasannya di pinggir bagian sini, ya. Kan supaya nggak lari-lari. Nanti ini pembersihannya tekniknya peel off gitu ya, tinggal diangkat. Ini hasilnya bisa cerah seketika setelah diangkat. Sepertinya dia pelanggan sini juga banyak yang kritik gitu untuk treatment ini karena merasakan hasilnya itu cerah seketika gitu. Setelah facial itu merasakan kulitnya lebih cerah karena produk yang kita pakai itu pengaruh banget ya Kak sama hasilnya gitu. Jadi hasil yang didapat sama pelanggan itu setelah facial itu akan sangat mempengaruhi ketika kita pakai produknya juga yang berkualitas. Saya juga di sini selain pakai produk ini pakai produk lain gitu, ada harga, ada biaya skincare. Jadi ini menjadi produk facial yang best seller pelan-pelan. Facial itu kalau udah merasakan pakai produk ini itu kan gitu mereka kembali lagi untuk facial yang pakai produk ini. Kurang lebih kita tunggu 10 menit sampai maskernya kering ya. Nah, saya izin ke belakang sebentar. Mungkin teman-teman, eh, ya teman-teman maaf, Mbak suaranya kurang jelas mungkin karena pakai masker ya, jadi suara jauh banget. Nanti tolong diulang suaranya pas proses editing. Oh ya, siap, nanti saya kasih voice over ya pada saat proses editingnya. Ini sambil nunggu masker kering, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mau open mic, mungkin bisa uh, raise hand ya, atau bisa tanya di kolom chat. Silakan sambil nunggu maskernya kering ya Kak. Buat turun mesinnya namanya apa ya, harga berapa mesinnya. Nah, untuk mesin facial yang biasa saya pakai itu biasanya uh, Takeda. Teman-teman boleh sih pakai merek apa aja, yang penting ada 4. Jadi teman-teman bisa pakai alat facialnya itu beli yang 4 in 1. Jadi ada 4 itu, vakum, HF, spray, sama galvanik biasanya. Nah, untuk basic itu yang kita pakai, yang sudah pasti kita pakai itu vakum dan HF-nya. Kalau untuk spray sama galvanik itu bisa untuk facial advance gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih affordable lagi ya boleh beli yang portable. Jadi teman-teman boleh beli HF aja, high frequency, yang portable sama vakum, alat vakum portable. Satu lagi Vapozone. Vapozone itu alat untuk uap ya. Jadi pada saat nanti proses ekstraksi komedo menggunakan vakum itu wajib pakai uap karena kalau kering nggak bisa ya. Jadi harus dibantu dengan uap atau vapozone. Jadi untuk pori-porinya lebih terbuka, terus nanti kulitnya juga jadi lebih lembab kan, lebih kenyal juga. Jadi pada saat proses ekstraksi komedo itu nggak sakit. Gitu. Kalau untuk harga biasanya kalau misalkan kakak mau beli ke kita, mau order ke kita ya boleh juga kak. Kalau untuk harganya nanti bisa saya share di grup ya kak ya. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut ini setelah selesai materi ini, selesai praktek ini, teman-teman boleh chat di grup gitu atau japri juga boleh. Mau pesan produknya, mau pesan alat-alatnya, boleh langsung japri aja. Gitu. Di sini bisa dibawa. Bisa banget Kak, kalau misalkan Kakak mau home service, cukup bawa alat HF eh, sama vakum ya, alat HF sama vakum sama Vapozone Kak. Sama satu lagi mungkin ya ini lampu itu yang penting banget sih. Jadi ada lampu sama Vapozone juga yang kecil. Misalnya boleh ambil Vapozone yang kecil di sini di ambalan. Ada Vapozone tuh uap-uap uap yang berambalan kecil. Nah, itu ada Kak. Ini kan kalau yang saya punya tadi yang saya tunjukin kan alatnya besar-besar ya Kak ya. Itu karena memang untuk di klinik, untuk di salon gitu. Tapi kalau misalkan home service, kakaknya bisa ya apa di ambulan sebelah sana Wak? Atau dipindah kemana ya? Jadi ada nanti saya share gambarnya ya. Kebetulan saya punya, tapi ini kayaknya lagi keterima. Nanti saya share gambarnya untuk Vapozone. Ada yang kecil yang bisa dibawa untuk home service, terus HF sama vakum itu ada yang kecil yang khusus untuk dibawa untuk home service. Kalau kakaknya mau yang simple gitu, yang nggak tercacar-cacar, ambil yang di bawah yang vakum. Mungkin bisa ini yang silver dorongin ke sini. Jadi ada Kak alat facial 4-in-1 bentuknya itu koper. Jadi kakaknya cukup bawa nanti ini apa? Koper, lampu sama Vapozone atau uap. Nah, ini ya Kak, ini alat facial 4-in-1 yang isinya itu ada vakum, spray, KF, sama galvanik. Nah, kalau untuk facial basic, biasanya yang dipakai itu cukup vakum sama HF aja gitu, dua alat ini. Nah, kenapa saya sarankan mending beli sekalian aja yang mesin koper ini karena lebih awet daripada yang portable dan lebih ringkes juga ya pakai koper kayak gini Kak. Terus nanti Kakak juga bisa menambahkan facial selain facial basic gitu ya. Bisa facial oxy dan facial galvanic atau facial whitening ini bisa digunakan untuk facial. Jadi Kakak kalau misalkan udah belajar facial basic nih, terus udah mengaplikasikan ilmunya eh, apa menjual jasa facial reguler gitu misalkan. Nah, nanti kan otomatis pelanggan bosen ya facial reguler terus. Nah, kita bisa tawarkan facial oxy menggunakan alat spray ini atau facial whitening menggunakan alat galvanik ini. Nah, kakak bisa pelajari nanti facial-facial ini di kelas lanjutan
kelas facial advance gitu. Jadi nanti kakak udah nggak perlu beli alat galvanik atau spray lagi gitu. Jadi udah punya nih di satu koper ini gitu. Saya sarankan sih mending pakai alat yang koper kayak gini kak. Jadi dibawa di motor juga kan bisa ya. Tinggal kita tambahkan vapozone atau uap yang kecil sama lampu. Udah itu aja kak. Tuh. Jadi kalau beli di kita, kita kasih tutorialnya juga cara pakainya. Terus ya sudah pasti terjamin ya Kak, nanti ada garansi juga gitu. Kalau beli di toko lain kan kita begitu datang terus wah gimana nih cara pakainya gitu, pecat yang mana. Nah kalau beli di kita kan kita pastikan nanti kita kasih tutorialnya. Gitu. Jadi sudah pasti bisa dipakai alatnya langsung. Oke, ini maskernya sudah kering karena kalau terlalu lama itu juga nggak nyaman kalau diangkat kan nanti ini di peel off ya. Jadi kalau terlalu kering kita mendiamkan maskernya ini pada saat kita ngangkat itu perih karena terlalu kenceng gitu. Jadi ini kita angkat ya maskernya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah tap-tap di bagian atas ini ya maskernya menggunakan spons basah supaya lembab dulu kita tap yaitu baru kita peel off empat dari bawah ke atas ini sisa-sisanya untuk angkat. Kelihatan lebih cerah ya beda tuh dengan apa lehernya. Bersih, step akhirnya adalah kita aplikasikan toner dan sunscreen.
tonernya kita cukup aplikasikan, tuangkan dulu tonernya ke kapas. Jadi kapas tisu masuk dalam peralatan facial ya yang dibutuhkan pada saat kita facial. Jadi kita siapkan di tasnya kalau misalnya yang home service atau yang udah punya salon, kita tempatkan wadah khusus untuk menyimpan kapas yang sudah dipotong-potong ya seperti ini. Itu kita aplikasikan saja di tap-tap di seluruh wajah. Terakhir kita aplikasikan sunscreen. Kita informasikan juga ke pelanggan, ini terakhir kita pakai sunscreen ya Kak. Jadi kalau kakak memang mau pergi-pergi boleh langsung aja, misalkan pakai juga jangan dulu ya, kalau disarankan kalau habis facial jangan tempat dulu sayang Kak. Ini habis dibersihin kan pori-porinya, sisa bedak lagi gitu, jadi istirahat dulu aja 1 hari 2 hari. Oke, sudah selesai step facial basicnya seperti ini ya Kak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan lewat grup atau japri. Jadi kakak-kakaknya boleh konsultasi, silakan. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di grup atau japri ya. Oke, boleh lanjut ke sini. Nah, oke, alhamdulillah untuk materi facial basic hari ini sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman, kakak-kakak semua peserta kursus facial.co.id yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi ilmunya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat teman-teman semua. Sukses. Itu krim terakhir itu sunscreen Kak, sunscreen. Jadi sunscreen ini yang fungsinya untuk membantu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Jadi kalau nanti pelanggan kita pulang nih dari salon kita, itu sudah terlindungi kulitnya dari paparan sinar matahari menggunakan sunscreen. Kalau misalkan kakaknya yang buka home service, itu sampaikan juga ini kakak udah pakai sunscreen nih gitu. Jadi kalau mau pergi-pergi boleh langsung aja gitu, nggak perlu pakai sunscreen lagi karena sudah diaplikasikan sunscreen. Gitu. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini, yang belum dapat kesempatan hadir hari ini, nanti kita bisa share rekaman videonya hari ini. Nanti kalau belum jelas, boleh nanti saya editin pakai voice over. Itu kelas lanjutan materi apa aja? Kelas lanjutan materinya bisa materi facial advance, pro, itu nanti membahas facial yang lebih pro lagi, yang lebih advance gitu, seperti facial whitening, mikrodermabrasi, terus facial IPL, gitu ya, facial acne, gitu. Terus kalau mau lanjut mempelajari lagi akan totok wajah, pengen belajar lebih dalam lagi gimana caranya totok wajah dan face massage dengan teknik Marta Tilaar yang bikin klien-klien ketagihan untuk kembali lagi facial dengan kita, itu juga boleh daftar hari ini. Harga normalnya 250.000, diskon jadi 150.000 aja kalau teman-teman mau daftar hari ini. Itu nanti dapat materi secara detail mengupas facial face massage dan totok wajah gitu. Oh, minta dibunyikan ini, Pak.
Samsung. Hmm, masih. Oh, oh, tadi ke klik ya. Oke. Ya, seperti itu ya, Kak. Mau tahu macam-macam facial? Boleh, Kak. Jadi, macam-macam facial itu banyak banget ya. Ada facial hydra, facial oxy, facial whitening, facial microdermabrasi, facial IPL, IPL acne, IPL skin rejuve, facial apalagi ya, banyak banget sih Kak. Oh, RF itu radio frekuensi atau biasanya orang awam tuh nyebutnya setrika wajah gitu. Nah, itu teh pakai alat namanya RF atau radio frekuensi yang punya untuk mengencangkan. Jadi setiap facial itu punya tujuan ini ya masing-masing gitu. Kayak facial RF kan untuk membantu mengencangkan, untuk menyamakan kerutan gitu. Facial acne pastinya untuk membantu mengatasi jerawat-jerawat gitu. Facial whitening untuk mencerahkan gitu. Terus ada facial chemical peeling itu juga untuk membantu menyamarkan flek-flek hitam, terus mencerahkan. Alatnya sama dengan yang dipakai. Oh enggak, beda Kak, pastinya beda. Kalau yang tadi saya praktekkan itu alat facial basic atau facial reguler ya. Jadi facial basic itu step by step-nya seperti yang tadi saya share ya. Jadi setiap facial advance, facial pro itu pasti ada facial basic-nya gitu. Jadi ini tuh dasarnya. Kita yang penting mengenali dulu nih atau mendalami dulu, kita paham dulu, menguasai dulu facial basic-nya, baru nanti kita lanjut ke facial advance atau pro gitu ya, dan pro. Nah, pastinya alatnya beda-beda juga yang digunakan, Kak. Gitu. Makanya untuk facial reguler, facial basic nih kakak pemula-pemula nih, saya sarankan beli sekalian aja yang 4 in 1 tadi gitu. Atau ada juga yang 5 in 1, 6 in 1, 7 in 1. Nah itu ada juga Kak. Jadi nanti kalau kakak beli yang 7 in 1, itu ada juga alat untuk facial microdermabrasi, ada facial untuk counter gitu. Jadi kakaknya nanti nggak perlu beli alat-alat yang apa ya mipil nyicil gitu yang kecil-kecilnya gitu loh Kak. Jadi kalau misalkan Kakak oke misalkan mau memulai bisnis facial nih, beli dulu vakum sama HF gitu. Tapi jadi kita nanti akhirnya pas mau buka pelayanan facial microdermabrasi kita harus beli alatnya lagi, atau kita mau apa membuka pelayanan facial oxy atau facial facial yang lain kita akhirnya beli peralatan lagi gitu. Jadi untuk konsultasi pembelian alat bisa nanti mungkin lebih lanjut lewat chat aja ya Kak ya gitu, karena memang kalau ngebahas alat tuh banyak banget Kak gitu. Yang pastinya eh, facial yang kita aplikasikan ke pelanggan, setiap facial itu punya alat yang berbeda-beda gitu. Kayak facial hydra juga alatnya yang ini ya, facial yang alat hydra itu ini. Yang facial hydra pakai alatnya ini, terus oksigenal, ada facial oksigenal itu alatnya yang ini. Facial RF ada juga alatnya di luar, ada juga. Oke, terima kasih juga Kakak Diandri. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak Zoom pada siang hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa diaplikasikan untuk menambah omset teman-teman yang udah buka salon. Buat teman-teman yang mau ada niatan membuka usaha salon, mudah-mudahan dilancarkan, semuanya dimudahkan urusannya, sampai akhirnya bisa membuka usaha salon dan sukses selalu buat teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan juga. Mudah-mudahan bisa ketemu di kesempatan berikutnya, materi selanjutnya ya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banyak balita.